aku yang awalnya cuma kroco, cuma mahasiswa. Hai Sobat Teknik. Kembali lagi. Oke, kalau persyaratan tips proposalnya sih. Hai Sobat Teknik. Kembali lagi di podcast Smart. Podcastnya Anak Teknik. Pertama kita buka yuk dengan slogan kita. Yuk. Podcast mah Together for Student Empowerment. Siap-siap nih nonton keseruan kita dan juga bakal kita buat heboh. Sebelum kita lanjut ke topik seru kita kali ini, yuk kenalan dulu biar makin akrab. Aku Safira Dan juga aku Brian. yang akan nemenin kalian selama podcast ini. So, enjoy the show dan kita bakal seru-seruan. No stress, tapi tetap informatif dong. Oke, langsung saja kita masuk ke topik ya. Jadi sebenarnya podcast Smart itu apa sih, Fir? Podcast Ma adalah platform yang memberikan informasi, persiapan, cerita, pengalaman yang akan membantu kita sebagai mahasiswa yang ingin aktif dalam perkuliahan. Dan pastinya kita akan berbincang dengan narasumber-narasumber yang super keren sesuai dengan tagline podcast Ma. Harapannya kita dapat memberikan sudut pandang baru serta insight dan motivasi bagi mahasiswa teknik untuk bisa mengembangkan diri di bidang yang mereka minatin. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di judul, kali ini kita akan membahas tentang PKM. Penasaran PKM apa yang bakal dibahas dan keseruan sebaliknya? Yuk, sebelum lanjut, kita membahas PKM lebih dalam, kita kenalan dulu nih dengan narasumber kita yang keren-keren. Silakan Mas Mbaknya. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin aku Rafida. Aku dari Farmasi Angkatan 2021 di sini sebagai wakil ketua dari PKM Center UNS. Halo, aku Ananda. Aku dari Teknik Elektro angkatan 2021. Di sini aku jadi ketua PKM Center tahun 2021 ini. 2024 ini. Oke. Hei Mas Mbak. Sekarang kita udah kenal nih sama narasumber yang luar biasa ini dengan pengalaman berkompetisi hingga tingkat nasional dan juga berhasil mendapatkan dana untuk penelitiannya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih dalam, aku mau jelasin dulu nih teknik podcast kita kali ini. Di depan kita ada snack, lalu snack ini ada pertanyaan nih di belakangnya. Nanti dikasih ke kita dan kita akan tanya sebagai judul pertanyaannya. Nanti bakal dijawab sama Mas Mbaknya sampai snacknya habis. Kenapa sih pakai snack? Karena kita ingin menyampaikan bahwa podcast ini isinya ringan dan juga menyenangkan. Pas banget nih untuk mengisi waktu luang kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ya. Silakan Mas. Siapa dulu nih yang milih nih? Boleh terserah Mas Mbaknya. Sweet. Nah, Kan kamu menang, kamu dulu yang milih. aja. Cap cip cup. Waduh. Ini aja. Apa sih kamu mau Ki? Oke. Kegiatan sehari-hari selama PKM. Oke. Nah, terkait dengan kegiatan sehari-hari saat PKM, gimana sih a day in your life kalian saat mengerjakan PKM? Gimana, Mbak? Ada yang berbeda nggak dengan kegiatan Iya. sehari-hari kalian sebelum PKM atau sesudah Sebelum PKM? kampus biasa. Kalau ditanya ada yang berbeda atau enggak sih, pasti beda banget ya. Yes. Iya, Nata. Di tengah-tengah kesibukan, apalagi aku kan tahun ini kan udah masuk semester 7 ya, udah tahun terakhir, tahun keempat. Itu udah harus banyak fokus ke tugas akhir, terus di mata kuliah penopang itu kan harus selesai juga gitu semester ini. Terus tiba-tiba ternyata lolos pendanaan, waduh, itu beneran capek sih kesehariannya. Kayak mungkin pagi siang sore itu urusan kuliah gitu ya, kayak tugas lah atau nanti ngerjain ada kuliah apa, ada ujian apa gitu. Terus malamnya itu baru ngerjain PKM yang PKM ku itu. Terus sebagai anggota dari PKM Center juga kan kita ngurusin keseluruhan PKM di UNS juga gitu kan. Wah, itu lumayan susah tapi manfaatnya banyak gitu. Jadi Mbaknya? Kalau kegiatannya tentu beda ya, karena
yang awalnya mungkin kita sebenarnya cuma kuliah aja nih, tiba-tiba harus ada nge-lab gitu, kita harus ngadain riset dan penelitian sebagainya itu yang sesuai dengan judul proposal yang kita ajukan. Kalau di sini sih yang penting adalah apa ya namanya, manajemen waktu aja, karena kan timeline pendanaan biasanya sama barengan gitu loh sama timeline kuliah biasa. Jadi manajemen waktu dimana ketika ya kamu kuliah tetap jalan, tapi risetmu juga harus tetap jalan gitu. Kalau misalnya aku di RE kan jadi harus nge-lab tiap hari gitu. Jadi ya apalagi timeline pendanaan itu kan juga singkat ya, cuma ya 3-4 bulan aja gitu. Jadi di sana kita harus benar-benar bisa manajemen waktu antara kuliah dan menjalankan risetnya kita itu. Oke. Bisa pilih lagi Mas? Boleh dipilih lagi lagi. Gitu ya, ini udah gitu. Nggak sulit lagi kalau lagi. Oh ini nih. Proses seleksi PKM. Proses seleksi PKM. Sekarang kita bahas proses seleksi nih. Gimana sih biasanya proses seleksi PKM? Apakah kalian pernah mengalami tes khusus yang nggak banyak orang tahu atau Mbak sendiri kaget ketika mengalami? Terkait proses seleksi, sebenarnya kalau misalnya kita niat mau ikut, kita pasti cari tahu dulu nih terkait proses seleksinya gimana gitu. Kalau di UNS sendiri, pertama kita ada seleksi internal UNS dulu, itu namanya PIM UNS. Jadi dari tiap univ itu pasti ada kuota proposalnya sendiri-sendiri di tiap univ, dan itu beda-beda. Univ fase 1, fase 2, fase 3 itu pasti jumlah proposalnya beda-beda, dan kebetulan UNS kan fase 1, jadi kalau tahun depannya itu 400 proposal, 400 atau 600 gitu? 400 ya, 400 proposal. Jadi sedangkan dari internal UNS sendiri itu mesti ribuan gitu. Dari PIM UNS itu ada ribuan proposal, dan di situ kita seleksi dulu nih buat masuk ke simbol bawahnya kayak gitu. Jadi pertama seleksi internal univ dulu, setelah itu baru masuk ke simbol mawar. Di simbol mawar nanti akan diseleksi oleh dikti ya, oleh dikti. Nanti setelah dari dikti itu nanti akan diumumkan yang lolos pendanaan tim apa aja gitu. Dan itu belum tentu 400 proposal yang kita ajukan belum tentu lolos semua gitu. Jadi bisa jadi ya hanya beberapa yang lolos. Tahun ini ya berarti ya. Tahun ini tuh 47 dari 400 proposal yang dimasukkan yang lolos pendanaan 47. Nanti setelah pendanaan ada yang namanya monef, kayak monitoring itu namanya PKP 2. Nah PKP 2 itu nanti istilahnya kayak kamu presentasi terkait selama ini PKM kamu ngapain, pendanaan kamu ngapain, dan di sana nanti ada seleksi lagi menuju PIMNAS gitu. Keren banget nih bisa masuk ke 400 itu loh. Terus ini ada tambahan mungkin? Mungkin Ada tambahan? udah lengkap kok. sekarang mari kita bahas tentang proses seleksi. Gimana sih biasanya proses seleksi PKM? Ada nggak kalian ngerasain tes-tes khusus yang nggak banyak orang tahu? Oke, kalau terkait proses seleksi PKM sendiri itu ada beberapa tahapan. Yang pertama kan kita ada seleksi internal di universitas dulu. Jadi untuk masuk ke simbol mawar tadi, tiap univ itu punya kuota tersendiri untuk mengajukan proposal pendanaannya. Kan tadi kan ada univ fase 1, fase 2, dan fase 3. Kemudian UNS ini kan maksudnya kan fase 1 di mana untuk jumlah proposal yang diajukan itu sejumlah 400 proposal. Sedangkan kalau di internal sendiri kan biasanya nih akan banyak sekali proposal yang masuk gitu, lebih dari 400 itu, dan disitulah kita mengadakan seleksi internal univ dulu, dimana kita satu universitas, satu UNS itu kita seleksi proposalnya, kita saring 400 proposal itu, dan di 400 itu nanti kita ajukan ke simbol mawar supaya nanti bisa tahu loh yang lolos pendanaan itu berapa kayak gitu. Setelah di lolos pendanaan nanti akan ada seleksi lagi untuk lolos ke PIMNAS. Mungkin bisa dijelasin sama. Ya, jadi intinya seleksi kalau untuk sampai dari proposal sampai ke PIMNAS itu ada dua ya intinya. Seleksi proposal sama seleksi presentasi. Nah, di seleksi proposal tadi seperti yang disebut sama Mbak Rafida itu dari awalnya seleksi univ dulu, habis seleksi univ, seleksi nasional gitu dan seterusnya. Nah, nanti setelah seleksi proposal udah lolos, misal udah lolos pendanaan gitu, terus habis itu nanti setelah jalan penelitiannya selama beberapa bulan, 3 atau 4 bulan, nanti setelah itu ada namanya monef, monitoring dan evaluasi dari simbol mawa. Jadi mereka kayak apa ya namanya, kayak semacam kita presentasi untuk memberitahu kemajuan kita gitu. Riset kita tuh udah sampai sejauh mana, udah selesai seberapa jauh, ada masalah apa aja, itu kita laporkan di situ. Nah, nanti dari hasil pelaporan itu
nanti bakal diseleksi untuk yang menuju ke PIMNAS siapa aja gitu. Keren banget sih, dari ribuan ke 400 terus diseleksi lagi. Terus ada nggak sih jenis-jenis PKM, misal ada PKM apa dengan seleksi tertentu atau disamain Nah, semuanya? kalau itu ada beberapa jenis ya. Kalau di apa namanya pendanaan kan, kalau PKM itu ada dua ya, ada PKM pendanaan sama PKM insentif. Kalau PKM pendanaan itu nanti ada 8 bidang dari PKM RE, RSA dan seterusnya, pokoknya banyak, sama dua PKM insentif yaitu AI artikel ilmiah dan GFT atau gagasan futuristik tertulis. Nah, kalau yang beda itu yang di insentif itu. Jadi kalau yang di insentif itu mereka nggak perlu penelitian, mereka cuma ngajuin proposal, terus mereka dapat hasilnya, udah mereka menuju ke PIMNAS dapat uang gitu doang. Mereka nggak perlu melakukan penelitian. Kalau sedangkan yang PKM pendanaan dengan 8 bidang itu, mereka itu perlu melakukan pendanaan. Nah, di setiap skemanya sendiri, di apa namanya 8 bidang pendanaan itu sendiri itu ada luaran tambahan yang berbeda-beda. Nah, kayak di riset eksakta, kayak punya Mbak Rafida ini, dia tuh luaran itu artikel ilmiah, jadi bikin jurnal gitu. Nah, sedangkan misal kayak di VGK, video gagasan konstruktif, nah itu mereka tuh outputnya itu video. Nah, terus kayak apa lagi ya contohnya ya? PI, PM, pengembangan iptek sama pengabdian masyarakat itu luarannya bentuknya buku pedoman mitra gitu. Jadi tiap skema itu luarnya beda-beda karena memang outputnya beda-beda gitu. Kalau misalkan riset eksakta, riset sosial humaniora kan berbasis riset. Terus kalau misalnya AC kan bikinnya produk gitu. Oke, oke. Boleh pilih lagi snacknya? Aku suka potato. Banyak ya yang suka. Persyaratan dan tips proposal. Persyaratan dan tips proposal. Buat yang baru mau coba PKM nih, pasti penasaran dengan syarat-syarat yang harus diajuin. Apa aja sih yang harus diperhatikan? Mungkin syarat pertamanya harus mahasiswa. Oh iya, tentu. Kalau bukan mahasiswa nggak boleh ngajuin. Iya. Oke, kalau persyaratan tips proposalnya sendiri biasanya tiap tahun itu ada buku pedomannya sendiri ya, dan di situ sudah tertera banyak sekali persyaratannya. Salah satunya ya jadi mahasiswa ya, harus mahasiswa, dan biasanya kan kita bentuknya tim nih. Satu tim itu biasanya dianjurkan untuk kalau nggak beda jurusan itu beda angkatan gitu. Jadi supaya lebih merata aja gitu. Itu terkait anggotanya ya. Untuk jumlah timnya bisa 3 sampai 5 orang. Terus kalau tips proposalnya sendiri, tips yang paling penting adalah sesuai dengan buku pedoman sih. Jadi kayak kan proposal ini ada 2 seleksi, ada seleksi administratif sama substansi. Seleksi administratif itu yang terkait kayak kertasnya harus ukuran apa, terus daftar isinya halamannya letaknya di pojok kanan bawah atau apa gitu. Jadi seleksi administratif itu terkait ya administrasinya. Nah kemudian kalau misalnya udah lolos seleksi administratif itu baru ke substansinya, baru ke isi dari proposalnya. Dan biasanya yang paling banyak apa ya, paling banyak salahnya itu biasanya administratifnya malahan. Padahal administratif itu ya sebenarnya bisa kita usahakan gitu dengan ya itu baca buku pedoman dan sesuaikan dengan buku pedomannya itu. Mas sama mbaknya satu tim itu beda prodi atau beda angkatan? Kalau Masnya sendiri. kalau timku ya, kalau timku tahun ini itu beda semua, beda prodi, beda angkatan, beda jurusan. Kan kalau bidang yang kupilih kan Kasa Cipta, jadi kita membuat produk gitu. Terus judulku itu terkait apa namanya alat monitoring untuk di sekolah luar biasa gitu kan. Nah itu kan aku kan menyesuaikan timku. Kalau aku sendiri kan aku punya apa namanya bidang ilmu di bidang hardware sama model AI. Pokoknya main di machine learning gitu. Sedangkan aku tuh nggak ngerti main di bikin website, terus bikin aplikasi gitu, aku nggak paham. Jadi aku cari anak informatika, aku cari anak D3 informatika. Sama satu lagi karena aku di bidang pendidikan ya, jadi aku ambilnya anak pendidikan. Jadi untuk timku sendiri aku dari teknik elektro, terus dari anak D3 informatika sama anak pendidikan FKIP. Oke. Terus ada tips khusus nggak buat lebih menarik proposalnya di mata juri? Disiplin. Disiplin. Soalnya dari pengalaman kita selama jadi panitia PKM Center tuh kebanyakan proposal itu kesalahan itu di administratif, di mana administratif itu padahal tuh sesuatu yang bisa diusahakan.
kayak misal kalau misalkan dicari ya di Google itu kan tinggal cari aja buku pedoman PKM. Itu di situ lengkap banget dari kayak ukuran font kertas, dari judulnya pakai font apa dan seterusnya halaman. Nah, itu tuh penting banget karena kalau di situ ada kesalahan dikit aja, misal kayak kata luar itu kan harus dimiringin. Nah, itu tuh banyak tuh yang apa proposal-proposal tahun lalu yang lolos tuh yang mengabaikan hal itu. Padahal tuh itu merupakan salah satu poin penting juga gitu loh. Itu kan apa namanya? Biar enak dilihat kan mesti harus sesuai sama sama aturan yang ada di buku pedoman itu. Nah, biasanya tuh kalau apa namanya? Orang-orang yang anak-anak maba-maba yang baru mengajukan itu kebanyakan salahnya di situ. Mereka kurang mempelajari buku pedoman aja sih. Padahal kalau itu diikutin tuh itu padahal idenya tuh udah bagus, udah kreatif, udah inovatif gitu. Tapi di penulisannya tuh udah nggak benar, udah salah gitu. Jadi penulisan tuh penting banget ya. Bang. Dan selanjutnya boleh mbaknya gantian pilih snacknya. Sari gandum lagi. Ada dua sari gandumnya ya. Waktu yang tepat untuk ikut PKM. Oke. Sekarang kalau soal waktu nih, menurut kalian semester berapa sih yang paling pas untuk ikut PKN? Oke, kalau dari pengalamanku sendiri, aku kan ikut PKM 2 tahun yang lalu, dimana waktu itu aku mungkin semester 4-5 ya, semester pendanaan waktu semester 5 gitu. Dan waktu itu satu timku, kebetulan di timku itu aku yang jadi juniornya gitu, jadi aku satu tim dengan kakak tingkat, jadi angkatan 2020. Nah, pada saat itu aku merasa bahwa aku harus belajar lagi, karena dalam artian kalau misalnya di compare ya sama mahasiswa yang lebih tua itu semesternya, itu bekal ilmu yang didapat atau mata kuliah yang didapat pasti beda ya, mesti akan lebih banyak mahasiswa yang semester atas gitu. Dan pada saat itu kebetulan ada beberapa hal di risetku yang aku belum dapat gitu loh di kuliah, jadi aku mau gak mau harus belajar sendiri kayak gitu. Mungkin itu sih pertimbangan yang pertama, tapi bukan berarti nggak boleh ikut di semester bawah ya nggak apa-apa sebenarnya, nggak masalah kalau misalnya kamu mau ikut di semester bawah. Cuma menurutku mungkin dari segi pengetahuannya gitu, jadi bekal ilmunya juga mungkin akan lebih matang kalau misal semester atas, tapi itu bisa diakalin dengan ya itu tadi beda angkatan gitu. Jadi saling melengkapi aja gitu. Kalau di aku kemarin itu kebetulan aku beda angkatan dan juga beda prodi juga, jadi ada 3 prodi di aku, kimia, farmasi, sama biologi gitu. Jadi di situ udah beda prodi dan beda angkatan, jadi risetnya juga tentang hiperkolesteremia, jadi tentang obat-obatan gitu dan sistem penghantaran obat, jadi bisa saling melengkapi gitu sih. Cuma aku bisa saran bahwa kalau misalnya teman-teman benar-benar mau ikut PKM di awal semester itu nggak apa-apa banget, karena untuk pengalaman juga ya, mungkin kan kita nggak mungkin nggak tahu karena kita nggak pernah praktek gitu. Jadi mungkin bisa nggak apa-apa banget kalau misal mau ikut PKM di awal-awal semester, misal di semester 3, semester 5 itu nggak apa-apa banget gitu. Jadi silahkan. Sebenarnya kalau waktu yang tepat plus minus ya, ada plus minusnya ya. Kalau misal mau ikut di awal ataupun di waktu di akhir kayak gitu. Itu apa gitu? Ya mungkin kalau dari aku nih pertanyaannya agak susah ya. Waktu yang tepat itu sebenarnya nggak ada waktu yang tepat. Semua waktu bisa ada, ya tadi benar ada plus minusnya sendiri. Jadi serba salah juga kalau misalkan ikut di semester muda kayak semester 4 gitu udah mau coba ikut itu bisa, tapi nanti pasti masalahnya ketika di pelaksanaan. Itu pasti tuh kayak ilmunya tuh bidang ilmu, bekal ilmu yang kita punya tuh pasti kurang. Kayak dulu tuh aku kan ikut PKM 2 kali ya, dan alhamdulillah lolos pendanaan 2 kali. Itu dulu tuh pertama itu saat aku semester 4 ke semester 5. Nah itu tuh yang aku rasain tuh kayak bingung, aduh ini aku udah ngajuin judul ini padahal aku nggak tahu cara bikin ini cara bikin itu, jadi akhirnya tuh malah apa namanya ngestak sendiri gitu pas di pelaksanaannya. Nah cuma kalau di semester tua kan aku ikut lagi tahun ini itu alhamdulillah sih bidang ilmunya, bekal ilmunya sih ada gitu ya, bisa. Cuma ya tadi tabrakan sama kesibukan akhir semester kan, kayak ada ya mungkin di prodi-prodi lain mungkin ada magang, mungkin ada apa namanya tugas akhir dan lain-lain sebagainya. Terus juga capek sih. Pasti capek. Mau ikut di apa namanya, mau ikut di semester kapanpun, mau semester muda atau semester tua pasti capek. Yang penting siapin mental aja gitu. Jadi pengalaman semester-semester sebelumnya bisa memperkaya si PKN-nya ya. Iya betul. Oke, boleh pilih snack lagi.
Aku ya. Iya. Hmm. Ini deh coba waffle. Manfaat PKM. Nah, terkait dengan manfaat PKM, benar nggak sih kalau ikut PKM bisa dapat dana untuk proyek? Terus ada nggak sih tips dari kalian supaya proposal kita bisa didanai? Oke, untuk terkait dana, iya kalau misalnya lolos pendanaan pasti kamu akan dapat dana untuk risetnya kalian dan untuk besaran dananya sendiri waktu ngajuin proposal itu maksimal 10 juta. Tapi waktu pengumuman itu bisa jadi beda-beda gitu nominalnya itu tergantung dengan ya urgensi riset kamu gitu. Di ACC-nya berapa ya, disetujui dari dirinya mau dikeluarkan dana berapa gitu. Nah, itu salah satu manfaat bener ya terkait dana itu karena kalau misalnya kita bisa menghemat dana riset ya tentu saja dan itu bisa kita pakai buat hal-hal lain dan salah satunya sebenarnya yang paling menonjol dari manfaat PKM ini adalah yang paling menggiurkan adalah skripsi sih sebenarnya karena bisa ya jadi bisa di rekognisi ke skripsi cuma ya sebenarnya itu bergantung ke masing-masing prodi juga sih cuma kalau di FMIPA sendiri itu benar-benar istilahnya dari fakultas itu benar-benar membuka mata banget terkait rekognisi itu jadi kalau dari aku sih benar-benar dilancarkan gitu untuk rekognisinya jadi ketika kamu sudah lolos PIMNAS nggak perlu dapat medali ya jadi finalis saja finalis PIMNAS saja itu bisa direkognisi skripsi jadi nggak perlu sempro nggak perlu sidang jadi itu iya bisa gitu jadi bisa efektivitas waktu juga karena kan kamu kan kalau PKM kan bertim gitu ya tim sedangkan kalau misalnya kamu dibanding dengan skripsi kamu yang harus penelitian sendiri atau beda dan tentu saja kalau misalnya itu udah jadi skripsi kan kamu nggak harus penelitian lagi dan tentu kamu nggak harus mengeluarkan uang lagi untuk riset skripsi kamu gitu ya udah langsung kayak gitu itu sih sebenarnya manfaat yang terhighlight paling 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 ya Betul. Di fakultas kita juga sama kok, teknik juga kayak gitu. Di teknik itu eh, mungkin aku nggak kurang tahu ya kalau di prodi lainnya. Cuma di prodiku itu selama bisa lolos sampai ke PIMNAS, itu tuh sidangnya itu auto langsung A. Itu udah terjamin. Jadi kita sidang itu cuma untuk formalitas saja. Tetap sidang tapi cuma untuk formalitas. Itu nilainya itu udah pasti A gitu. Itu untuk di prodiku. Iya, makanya itu. Salah satu yang paling menggiurkan dari PKM itu gitu. Selain itu dananya juga wah lumayan loh, banyak loh. Kan itu baru uang dari Dikti, nanti ada uang lagi dari universitas dikasih uang lagi buat lanjutin penelitiannya. Terus kalau kalian masuk ke PIMNAS dapat uang saku selama 1 minggu full. Uangnya banyak, tenang aja. Tapi usahanya banyak juga. Usahanya juga berat, harus lembur terus. Nah, Mbak, manfaat PKM di luar akademiknya itu gimana? Ya mungkin kalau manfaat di luar ekonomi itu pengalaman ya, pengalamannya itu wah beneran paling apa ya bermanfaat banget gitu. Aku tuh sebelum aku ikut PKM tuh aku nggak tahu riset tuh apa, riset tuh gimana. Terus ada yang namanya bikin laporan, ngatur keuangan untuk beli ini beli itu, terus pokoknya pengalaman itu sangat berharga lah ya. Dari PKM ini kayak aku jadi tahu oh riset tuh gini, terus aku jadi ketemu sama orang-orang keren juga kan. Di PKM kan pasti isinya kan mahasiswa prestasi-prestasi kan, aku yang awalnya cuma kroco, cuma mahasiswa kupu-kupu doang gitu, kuliah pulang tiba-tiba jadi sering di kampus, sering di lab, terus jadi sering ketemu sama apa namanya orang-orang hebat lah gitu, ketemu mapres-mapres dari fakultas-fakultas lain. Itu pengalamannya itu sangat jos, itu sangat bermanfaat pastinya. Bisa dipilih lagi, Mas Mbak. Emang Pertanyaannya sisa 3 nih. oh, oke ide kreatif Nah, terkait dengan ide kreatif PKM, bagaimana sih cara kalian menentukan tema yang paling unik? Terus mungkin ada metode tertentu nggak sih yang kalian gunakan? Oke, kalau di RE sendiri biasanya setiap tahun tuh ada tema-tema yang menonjol gitu kalau di RE. Kalau kan kesehatan ya, kalau aku lihat dari PEMAS 36 itu yang paling menonjol tuh biasanya microneedle kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya untuk menentukan ide itu kamu bisa banget untuk melihat judul-judul lolos PEMNAS tahun kemarin
gitu. Jadi kamu lihat-lihat nih sudut-sudutnya apa aja terkait obat-obatannya yang sedang di hype itu apa. Biasanya kalau kalau di aku dulu tuh biasanya sistem penghantaran itu biasanya banyak banget yang lolos ke Pinmas. Jadi sistem penghantaran obat, terus microneedle kayak gitu biasanya akan sangat berpeluang untuk lolos gitu. Karena memang dari tahun ke tahun biasanya ya sebenarnya kalau misal mau dilihat dari sudut-sudutnya cuma itu aja, cuma ya mesti ada beberapa kombinasi atau keterbaruan ya gitu. Jadi menurutku kalau misalnya teman-teman benar-benar mau cari ide itu tuh bisa banget pakai acuan yang judul-judul yang lolos gitu, nggak apa-apa. Nah setelah itu kalian ATM amati tiru modifikasi itu nggak apa banget, karena kalau misalnya kalian benar-benar mau benar-benar mulai dari nol itu menurutku akan sangat susah banget ya. Jadi teman-teman bisa lihat celah gitu di jurnal-jurnal yang ada, di penelitian-penelitian yang ada, ini tuh kurangnya apa, nanti bisa teman-teman bawa di novelty atau keterbaruannya kayak gitu. Jadi untuk cari ide sebenarnya paling mudah ya lihat dari judul-judul tahun lalu yang masih itu apa, terkait temanya terkait apa, nanti bisa dikembangin gitu. Jadi temanya suka bisa keseragaman gitu. Iya, Mungkin aku nambahin aja kalau misalkan ide PKM itu ya, pertama itu yang dilihat itu kreativitas. Kan namanya kan program kreativitas mahasiswa, jadi harus kreatif kan. Jadi kalian jangan cuma kayak aku kan KC ya. Aku lihat proposal kita itu kebanyakan itu kurang di inovasinya, kayak semisal tuh ada yang bikin kayak kalung untuk apa namanya hewan peliharaan gitu, itu kan udah banyak kan, mestinya ditambahin kayak kalung untuk hewan peliharaan untuk deteksi penyakit misalnya gitu, atau untuk monitoring kesehatannya, itu kan baru. Jadi itu kalian pakai alat yang udah ada atau pakai penelitian yang udah ada, tapi ditambah-tambahin kreativitasnya. Selain kreativitas, tambahin juga urgensinya. Urgensi itu kayak misalnya urgensi di bidang kesehatan, misal penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian, kedua kanker gitu kan. Nah itu bisa kalian cari misalnya alat untuk mendeteksi dini kanker gitu misalnya, itu kan urgensinya sangat penting, itu pasti yang dilihat juri itu. Jadi itu biasanya tuh proposal yang paling bagus itu mereka tuh menonjolnya tuh di kreativitas, di inovasinya, sama di urgensinya, apakah ide mereka itu bisa menyelesaikan masalah itu atau tidak gitu. Bisa dipilih lagi. Dipilih lagi Masnya sisa berarti. dua. Halo. Ini deh. Mengubah perspektif karya ilmiah, salah ambil ini. Nah, terkait dengan mengubah perspektif karya ilmiah, banyak yang berpikir bahwa karya ilmiah itu membosankan. Nah, ada nggak sih pengalaman saat mengerjakan PKM yang berhasil mengubah pandangan kalian? Terus mungkin saat menemukan hal baru yang membuat kalian lebih semangat lagi. Sebenarnya kalau dari sudut pandangku ya, karya ilmiah membosankan emang bener. Dan selama aku melaksanakan PKM itu nggak ada hal yang mengubah bahwa karya ilmiah itu nggak membosankan. Emang membosankan. Aku itu tipe orang yang nggak suka nulis proposal. Jadi aku tuh waktu aku nyari tim, aku nyari anggota yang bisa menulis, jadi biar aku nggak usah nulis gitu, kayak laporan-laporan, terus juga apa proposal, kalau buat proposal pasti bareng-bareng ya, cuma kan bagianku porsiku jadi lebih sedikit gitu, biar bagian kepenulisan lebih sedikit, cuma aku suka di bagian penelitiannya, aku suka nge-lab, terus kita ngelakuin berkunjung ke SLB, ketemu sama anak-anak yang disabilitas, terus juga pokoknya manfaatnya itu, kalau aku sukanya di situ. Kayak melakukan penelitian itu seru, tapi kepenulisannya nggak seru. Itu masih belum berubah kalau dia. Itu tergantung milih teman juga. Tergantung milih teman, tergantung nyari timnya gimana. Nah, selanjutnya momen apa sih yang menurut kalian paling seru selama PKM? Momen paling seru menurutku ya waktu risetnya sih, dan kan PKM kan tim ya, dan di situ ini juga jadi salah satu pertimbangan ketika kalian mau PKM adalah memilih teman-teman tim yang juga bisa diajak untuk tim bareng, kerja sama bareng, sesasaran bareng, karena riset pendanaan itu kan ya berbulan-bulan ya, 3 sampai 4 bulan, dan di sana kalian benar-benar dikejar waktu, harus segera menyelesaikan risetnya kalian. Kalau nggak dibarengin dengan teman-teman yang support juga, itu akan sangat melelahkan
melelahkan dan capek gitu. Jadi ya itu tadi sih terkait sama tadi apa tadi pertanyaannya? Momen-momen. Oh momen, iya itu momen kebersamaannya. Jadi di samping risetnya ya, di samping kita harus ngelab, tapi kebersamaan sama teman-teman satu tim itu yang paling aku ingat banget gitu. Oke. Keren. Nah, nih terakhir. Pertanyaan terakhir. Aku ya tantangan dalam PKM. Nah, setiap perjalanan pasti kan ada tantangannya. Apa sih tantangan terbesar yang kalian hadapi saat mengerjakan PKM? Tantangannya biasanya ditemuinya waktu pendanaan sih, ketika mesti ada satu titik di mana kalian stuck dengan risetnya kalian. Jadi pernah kita udah nge-lab sana sini, ternyata kan namanya riset ya, itu kan trial dan error gitu. Trial dan error dan nggak pasti bagus gitu ya hasilnya, dan disitulah biasanya di trial dan errornya kok error terus kok kenapa hasilnya jelek terus gitu, kenapa nggak sesuai dengan harapan kita. Nah disitulah mungkin tantangan terbesar dalam PKM-nya. Tadi juga sempat aku bilang teman-teman ya, timnya itu juga bisa jadi tantangan juga kalau misalnya kalian memilih teman-teman tim yang tidak suportif atau tidak saling support, itu juga bisa jadi tantangan dalam keberjalanan PKM kalian. Ini teman. Sebenarnya kalau menurutku tantangan PKM tuh lebih ke internal sih ya. Kan selain kalau dari eksternal kan pasti pertama dari tekanan dari dikti itu pasti kan wah sangat berasa banget gitu. Karena waktu 3 sampai 4 bulan untuk penelitian itu sangat kurang. Kayak orang ngerjain skripsi aja 4 tahun. Ini kita bikin riset cuma 4 bulan gitu. Kan itu kan sangat berat banget lah, intinya pokoknya tekanan dari luar. Terus tantangan utamanya itu dari internal, dari tim itu sendiri. Kayak tadi kan ketika di risetnya itu ada masalah, pasti namanya riset pasti bakal nemu suatu kebuntuan gitu. Terus gimana caranya kalian bisa menghadapi kebutuhan itu. Banyak itu kalau dari kasus-kasus tahun-tahun sebelumnya itu ya. Itu tuh banyak yang timnya itu kayak malah jadi berantakan dalam internal timnya. Kayak karena mereka nge-stuck, yang ini mau ke sana, yang ini mau ke sana, jadi kayak saling tabrakan sendiri dalam timnya gitu. Itu masalah yang pertama. Terus selain itu juga apa ya namanya ya, godaan. Uangnya kan banyak ya, itu godaannya itu berat. Makanya kalau bisa tuh megang uangnya tuh jangan sendirian. Harus pokoknya namanya uangnya tuh cash flow-nya tuh harus seluruh tim harus tahu, biar nggak ada yang ini dipakai buat ini dipakai buat ini gitu. Terus tantangan yang ketiga soal waktu, manajemen waktunya itu susah banget. Kalian harus nyesuaiin kuliah, kalian harus nyelesain riset kalian, belum lagi kan apalagi kalau di PKM ini kan di antara UAS ya, ketemu UAS nggak sih kita? Iya. Nah kita tuh di bulan-bulan. ya pokoknya pelaksanaannya itu mungkin tahun depan berubah ya, cuma aku juga kurang tahu. Cuma kalau di tahunku ini kan tabrakan sama KKN, tabrakan sama ada yang kalau di FKIP ada yang PLP itu tuh kayak waktu kita jadi terbatas banget gitu loh. Kayak timku yang satu magang di Jogja, yang satu PLP di mana gitu, terus aku ngumpulinnya gimana ini gitu kan, karena kan beda-beda fakultas, beda prodi gitu, pasti kan mereka punya kepentingan yang berbeda juga gitu, jadi susahnya itu di waktunya, manajemen waktunya. Oke, karena semua pertanyaan udah dibuka nih, kita closing yuk dengan rating pengalaman PKM kalian. Boleh dong kalian kasih rating pengalaman kalian dari skala 1 sampai 10, mulai dari kesulitannya mungkin, atau keseruannya, atau overall semuanya. PKM kalau dari kesulitan bisa sampai 10 ya. Kesulitannya 10. Tapi keseruannya juga 10 sih kalau dari aku. Jadi ya apa yang kalian tanam itu yang kalian tuai. Jadi ya Total 10 kalau gitu. 10. Jadi masnya. Aduh, agak susah sih ya kalau disuruh ngerating ya, karena ya kalau buat aku sih pengalamannya pasti 10 ya. Nah, cuma kesulitan ini juga 10 gitu, susah juga. Nah, terus juga mungkin ya kan pasti kan ada masalah-masalah ini itu, terus capeknya juga kan. Ya mungkin apa sih 9 lah, 9,5. Overall Bukan kan. 11 ya dari 10. 5-nya itu 0,5 isinya capek gitu. Gede ya.
ratingnya. Kalau gitu kenapa? Kasih tahu dong kenapa wajib banget kita ikut PKM. Demi nggak skripsi. Itu motivasi utamaku ikut PKM, demi nggak skripsi. Oke. Demi skripsi A. Demi skripsi A. Kira kesampaian ya, alhamdulillah. Wah, nggak kerasa nih semuanya udah selesai. Iya Fir, kita kan tadi udah dengerin pertanyaan-pertanyaan yang kita ajuin ke narasumber kita yang super keren. Dan juga udah dapat jawaban yang inspiratif dari Mas dan Mbaknya nih. Cerita mereka luar biasa ya. Semoga obrolan kita kali ini bisa membantu teman-teman, terutama yang di teknik nih, untuk lebih semangat dan terus berkreasi. Sekarang, untuk menutup sesi kita, mungkin Mas dan Mbaknya bisa memberikan closing statement. Semangat. Gitu dong. Closing statement dari aku, jangan lupa ikut PKM. Wah, makasih banyak untuk closing statement yang sangat membuat semangat ya. Benar-benar semangat. Terima kasih juga untuk Teman-teman yang udah mendengarkan podcast hari ini, semoga setiap obrolan membawa inspirasi untuk kalian semua. jangan lupa untuk terus berkreasi dan tunggu episode kita selanjutnya. Semoga hari-hari kalian penuh dengan keseruan. Sebelum kita tutup, kita pantun dulu yuk. Yuk, Roda berputar, kita tak akan berhenti. Cakep. waktu bersua kini harus terhenti. Sampai jumpa di lain waktu kawan. Semoga kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Ingat podcast mah, together for student empowerment.